Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Waqiatul Tohratusari, Eli Astuti, Hendrik Sutikno, dan Faizul Mutakin. Dalam pembahasan ini, kelompok kami akan membahas mengenai teori kepribadian dan psikologi klinis. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian, faktor, dan juga teori kepribadian yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Topik pertama yang kami bahas yaitu tentang definisi teori kepribadian. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi teori dan kepribadian. Teori sendiri yaitu asumsi yang meliputi dugaan, perkiraan, atau anggapan yang relevan yang didasarkan pada penelitian dan penemuan dengan didukung oleh data dan secara sistematis saling berkaitan. Sementara kepribadian yaitu kecenderungan psikologis individu dalam hal tingkah laku sosial tertentu yang meliputi perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak. Dari keduanya dapat ditarik definisi tentang teori kepribadian, yaitu seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya. Pervin mengemukakan konsep dari teori kepribadian yaitu seperti sebuah upaya untuk menjawab pertanyaan what, how, dan why. What sendiri yaitu berkaitan dengan karakteristik individu dan bagaimana karakter itu diorganisasikan hubungannya dengan orang lain. Sementara pertanyaan how merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian individu seperti bagaimana faktor genetika dan lingkungan berinteraksi dalam mempengaruhi kepribadian. Sementara why merujuk pada faktor motivasional individu berperilaku. Steffle dan Mateni mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi keberagaman teori kepribadian. Faktor pertama yaitu personal. Teori merupakan refleksi dari kepribadian pembangunnya atau personality of its builder. Kemudian faktor kedua yaitu sosiologis, di mana corak kehidupan sosial budaya tempat pembangunan teori itu hidup. Faktor ketiga yaitu filsafat, cara pandang yang dianut oleh pembangun teori tentang suatu fenomena kehidupan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor agama, di mana keyakinan yang dianut oleh pengembang teori kepribadian. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai teori kepribadian. Teori kepribadian sendiri terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada teori kepribadian psikoanalitis, yang kedua ada teori kepribadian psikoanalisis, yang ketiga ada teori kepribadian Erik Erikson, yang keempat ada teori kepribadian behavioristik, yang kelima ada teori kepribadian humanistik, yang keenam ada teori kepribadian kognitif, dan yang terakhir ada teori kepribadian analisis faktor. Untuk pembahasan materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori kepribadian psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pada masa kecilnya, Freud sangat membenci sosok ayahnya yang terkenal dengan perlakuannya yang kasar dan otoriter. Sementara ibunya adalah sosok yang lembut, menarik, dan juga menyayanginya. Dari hal tersebut, Freud merasa bergairah secara seksual, dan kondisi inilah yang mengilhami teorinya tentang Oedipus kompleks. Oedipus kompleks sendiri merupakan suatu bagian terpadu dari masa kecil Freud. Dalam pandangannya, Freud mengatakan jika sebagian besar perilaku manusia itu diatur oleh insting yang disebabkan oleh kebutuhan fisik individu tersebut. Dan dorongan insting inilah yang memotivasi individu untuk memuaskan kebutuhannya, sehingga proses fisik itu dapat mencapai keseimbangan. Insting sendiri mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama ada surge, yakni bersumber dari kekurangan dan sifatnya adalah fisik. Aim, bertujuan memuaskan kebutuhan. Impetus, dorongan yang menggerakkan individu dalam bertindak. Yang terakhir ada objek yang menjadi sasaran dalam individu saat bertindak. Freud juga berteori bahwa setiap individu memiliki insting untuk mempertahankan hidupnya, seperti memuaskan rasa lapar, haus, dan juga kebutuhan seksualnya. Awalnya, Freud mengatakan bahwa libido adalah energi yang berhubungan dengan insting seksual. Akan tetapi, dia meralatnya dengan libido adalah perasaan psikis dan kenikmatan yang berhubungan dengan pemuasan insting manusia. Selain itu, Freud juga berteori tentang insting kematian, di mana agresivitas merupakan unsur utama dalam insting kematiannya.
Teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud didasari oleh dua asumsi, yakni determinisme psikis dan motivasi tak sadar. Determinisme psikis atau psychic determinis mengemukakan segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan individu mempunyai arti dan maksud tertentu, dan itu sudah ditentukan secara alami. Yang kedua ada motivasi tak sadar atau unconscious motivation. Diyakini Freud sebagian besar tingkah laku individu itu seperti perbuatan, berpikir, dan merasa ditentukan oleh motif tidak sadar. Teori kepribadian yang kedua yakni ada teori kepribadian psikologi analitis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Menurut Jung sendiri, kepribadian adalah seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun struktur kepribadian manusia menurut Jung terdiri dari dua dimensi, yakni dimensi kesadaran dan dimensi ketidaksadaran. Penjelasan lebih lanjut mengenai dimensi kesadaran kepribadian yakni adalah ego. Ego adalah jiwa sadar yang meliputi persepsi, ingatan, pikiran, maupun perasaan sadar pada manusia. Ego melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas individu. Dimensi kesadaran manusia mempunyai dua komponen, yakni fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung sendiri mengelompokkan 4 fungsi jiwa, yakni pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi. Sedangkan untuk sikap jiwa memiliki pengertian yakni arah dari energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Berdasarkan sikap jiwanya, Jung mengelompokkan manusia ke dalam 2 tipe, yakni introvert dan extrovert. Orang yang ekstrovert dipengaruhi oleh dunia objektif, yakni dunia di luar dirinya atau lingkungan hidup individunya. Orientasi utamanya tertuju keluar, baik pikiran, perasaan, maupun tindakannya. Sementara untuk orang yang bertipe introvert dipengaruhi oleh dunia subjektif, yakni dunia di dalam dirinya. Untuk pembahasan teori selanjutnya yakni ada teori kepribadian humanistik di mana ada 2 orang tokoh dalam teori ini, yakni Rogers dan Abraham Maslow. Di sini saya akan membahas mengenai Rogers terlebih dahulu. Rogers dikenal dengan teorinya yang disebut teori person-centered. Awal mula dari nama teori ini berdasarkan praktek interaksi terapeutiknya dengan para pasien dan karena dia lebih menekankan teorinya kepada pandangan yang subjektif. Terdapat 3 cakupan. Yang pertama ada konstruk atau aspek-aspek kehidupan. Dalam teori ini Rogers mengajukan 2 konstruk dalam teorinya, yakni organisme dan self. Organisme merupakan makhluk fisik dengan semua fungsi-fungsinya termasuk fisik maupun psikis. Organisme ini juga merupakan logos atau tempat semua pengalaman yang nantinya pengalaman tersebut akan menjadi persepsi individu terhadap peristiwa yang terjadi dalam diri individu dan juga di dunia luar. Self sendiri merupakan konstruk utama dalam teori kepribadian Rogers yang dikenal dengan istilah self-concept. Konsep diri merupakan gambaran mental tentang diri sendiri. Hubungan antara self-concept dengan organisme terjadi dalam 2 kemungkinan, yakni congruence dan incongruence. Kedua kemungkinan ini menentukan hubungan perkembangan kematangan, penyesuaian, dan kesehatan mental seseorang. Apabila antara self-control dan organisme terjadi kecocokan hubungan disebut dengan kongruen, dan sebaliknya. Yang kedua ada dinamika kepribadian. Rogers percaya bahwa manusia memiliki satu motif dasar, yakni kecenderungan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan dirinya atau upgrading. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia yang terdiri dari kebutuhan fisik dan juga psikis. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Yang terakhir ada perkembangan kepribadian. Perkembangan konsep diri seseorang dipengaruhi oleh upayanya dalam menginternalisasi sikap-sikap orang lain. Apabila individu dalam konteks anak menerima positive regard dari kedua orang tuanya, kondisi ini disebut dengan positive self-regards, maka pengaktualisasi dirinya tidak terhambat, dan juga sebaliknya. Perkembangan dari positive regards ke positive self-regard dipengaruhi oleh kondisi yang mengembangkan perasaan berharga atau conditions of worth. Menurut Rogers, perkembangan self selalu bersifat progres atau maju, tidak statis atau selesai.
Jika seseorang berhenti dalam usahanya untuk berkembang, maka dia akan kehilangan sikap spontanitas, fleksibel, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Teori kepribadian humanistik yang kedua yakni dari Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa motivasi manusia diorganisasikan ke dalam sebuah bentuk hierarki kebutuhan yang biasanya berbentuk segitiga piramida. Hierarki kebutuhan merupakan suatu susunan kebutuhan yang sistematis. Suatu kebutuhan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan dasar lainnya muncul. Kebutuhan ini bersifat instinktif yang mengaktifkan atau mengarahkan perilaku manusia. Kebutuhan mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki merupakan kebutuhan yang kuat, potensial, dan prioritas. Sementara pada tingkatan tertinggi merupakan kebutuhan yang lemah. Kedua, yakni kebutuhan yang lebih tinggi muncul terakhir dalam rentang kehidupan manusia. Kebutuhan fisiologis atau biologis dan rasa aman muncul pada saat usia anak dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan yang lebih tinggi cenderung kurang diperlukan dalam rangka mempertahankan hidup, sehingga pemuasannya dapat diabaikan. Sedangkan yang keempat, pemuasan kebutuhan yang lebih tinggi amat bermanfaat bagi psikis maupun fisik. Nah, untuk pembahasan teori kepribadian selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori kepribadian dari Erik Erikson. Erik Erikson sendiri adalah seorang Freudian dan juga penulis utama psikologi ego. Erik Erikson pada dasarnya menerima gagasan Freud, termasuk gagasan yang belum pasti yang disebut dengan Oedipal kompleks. Nah, dia juga menerima gagasan tentang ego yang didukung oleh para pendukungnya, yakni Heinz Hartmann dan Anna Freud. Teori Erik Erikson lebih banyak dipengaruhi oleh antropologi dan berorientasi pada budaya. Erik Erikson memandang bahwa identitas ego itu merupakan polaritas dari apa seseorang itu menurut perasaan dirinya sendiri dan apa seseorang itu menurut anggapan oleh orang lain. Seseorang yang mencapai identitas memperoleh rasa memiliki. Erik Erikson juga memandang jika masa lampau seseorang memiliki makna bagi masa depannya, maka akan terdapat kesinambungan perkembangan yang akan direfleksikan oleh tahap-tahap perkembangan. Masing-masing tahap perkembangan berhubungan dengan tahap-tahap perkembangan yang lainnya atau yang selanjutnya. Nah, dalam pandangan Erik Erikson ini disebut dengan istilah ego kreatif. Ego kreatif merupakan suatu ego yang dapat menemukan pemecahan kreatif atas masalah pada setiap tahap kehidupan individu. Apabila dalam keseharian menemukan hambatan atau konflik, ego tidak menyerah, akan tetapi bereaksi dengan menggunakan kombinasi antara kesiapan batin dan juga kesempatan yang disediakan oleh lingkungannya. Ego merupakan hasil proses faktor-faktor genetik, fisiologik, dan anatomis, juga dibentuk oleh konteks kultural dan historis. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan lingkungan sosialnya. Ego bersifat adaptif, kreatif, dan otonom. Ciri khas psikologi ego dari Erik Erikson ada 4. Yang pertama, Erik Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kematangan ego yang sehat. Yang kedua, Erik Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang ketiga, Erik Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tidak sadar. Namun, motif tersebut bisa membebaskan diri dari ID seperti individu meninggalkan pesan sosial di masa lalunya. Kepercayaan bebas dari ID membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ID. Yang keempat, Erik Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri bagi seseorang. Selama menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dari masa yang akan datang. Nah, menurut Erik Erikson ini, tahap perkembangan manusia terbagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, ada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, biasanya terjadi pada masa bayi atau 1 tahun pertama setelah kelahiran. Yang kedua, ada otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu yang terjadi pada masa bayi sekitar umur 1-3 tahun. Yang ketiga, ada prakarsa versus rasa bersalah yang terjadi pada anak-anak
pada masa anak-anak awal, yakni masa prasekolah sekitar usia 3-5 tahun. Dan yang keempat, ada semangat versus rasa rendah diri yang terjadi pada anak-anak pertengahan dan akhir, yakni sekitar masa sekolah dasar, usia 6 tahun hingga usia pubertas. Yang kelima, ada identitas versus kebingungan identitas yang terjadi pada masa remaja sekitar usia 10-20 tahun. Yang keenam, ada keakraban versus keterkucilan yang terjadi pada masa dewasa awal sekitar umur 20 sampai dengan 30 tahun. Ketujuh, ada generativitas versus stagnasi terjadi pada masa dewasa menengah sekitar umur 40 tahun sampai 50 tahun. Yang terakhir, kedelapan, ada integritas versus keputusasaan yang terjadi pada masa dewasa akhir sekitar umur 60 tahun ke atas. Pembahasan teori selanjutnya yakni teori kepribadian behavioristik, di mana ada 3 tokoh yang terkenal dalam teori ini. Yang pertama ada Ivan Pavlov yang terkenal dengan teorinya yang bernama classical conditioning. Yang kedua ada B.F. Skinner yang terkenal dengan teorinya yang bernama operant conditioning. Dan yang ketiga ada Albert Bandura yang terkenal dengan teori belajarnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut terkait 3 teori ini akan dibahas pada slide yang selanjutnya. Teori behavioristik yang pertama dicetuskan oleh Ivan Petrovich Pavlov atau yang sering dikenal dengan Ivan Pavlov. Pavlov mengemukakan teorinya yang berjudul Classical Conditioning pada tahun 1903, di mana Classical Conditioning merupakan tipe belajar yang menekankan kebiasaan terhadap stimulus respon. Konsep dasar dari teori ini adalah UCS atau Unconditional Stimulus, UCR atau Unconditional Response, dan GS Conditional Stimulus, serta CR atau Conditional Response. Hubungan pertama antara UCS dengan UCR. Conditional Stimulus atau stimulus yang tidak terkondisikan adalah perangsang respon yang terjadi secara natural, yang dalam artian terjadi secara alami tanpa kesengajaan. Begitu juga dengan unconditional response adalah respon yang terjadi secara alami tanpa unsur kesengajaan. Sementara hubungan kedua antara CS dan dengan CR, di mana conditional stimulus adalah perangsang yang dilakukan secara berulang-ulang atau kesengajaan sehingga membentuk suatu kebiasaan baru. Begitu juga dengan conditional response adalah respon yang terjadi atas dasar kesengajaan atau kebiasaan sehingga membentuk suatu kebiasaan. Teori kepribadian behavioristik yang kedua yaitu dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner atau yang sering dikenal dengan Skinner. Skinner terkenal dengan teori pengondisian operan atau operant conditioning. Pengondisian operan adalah bentuk belajar yang menekankan respon-respon atau tingkah laku yang sukarela dikontrol oleh konsekuen-konsekuennya. Konsep kerjanya dari teori ini adalah reward atau hadiah dan punishment atau hukuman yang diperkuat dengan reinforcement atau penguat. Singkatnya, pada dasarnya manusia itu bertindak untuk menghindari bahaya, sehingga manusia cenderung mengambil keuntungan atau reward daripada punishment dengan penguat yaitu reinforcement tertentu. Teori yang ketiga dari kelompok behavioristik yaitu teori dari Albert Bandura, dinamakan teori belajar Bandura. Teori belajar sosial Bandura tentang kepribadian didasarkan pada tingkah laku manusia, merupakan hasil interaksi timbal balik yang terus-menerus antara faktor-faktor penentu seperti internal yaitu kognisi, persepsi, dan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan manusia, dan eksternal yaitu lingkungan. Proses ini dinamakan reciprocal determinism, di mana manusia mempengaruhi nasibnya dengan mengontrol kekuatan lingkungan, tetapi mereka juga dikontrol oleh lingkungan tersebut. Konsep dari teori ini adalah I berhubungan dengan B, begitu juga B berhubungan dengan P berhubungan dengan I, atau I berhubungan dengan P, kemudian B juga berhubungan dengan I, begitu juga I berhubungan dengan B, di mana P yaitu person, internal factor, I environment atau external factor, dan B behavior. Teori kepribadian kognitif.
Teori ini dikembangkan oleh George Kelly. Teori kepribadian ini menekankan pada cara-cara dalam mengkonstruksi, yaitu mempersepsi, menafsirkan, mengontrol, dan meramalkan peristiwa di sekitar dunia mereka. Struktur kepribadiannya, yaitu struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruknya. Konstruk merupakan cara menafsirkan dunia atau lingkungan. Konstruk merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengkategorisasikan, dan mempetakan tingkah laku. Individu mengantisipasi peristiwa dan menafsirkan jawabannya. Menurut Kelly, semua konstruk itu dikotomus atau masing-masing mempunyai kesamaan dan perbedaan. Dalam mengkonstruksi peristiwa, dapat menggunakan konstruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Perkembangan kepribadian. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan kepada konstruk preverbal pada masa infansi atau bayi kanak-kanak dan penafsiran budaya yang terlibat dalam proses harapan-harapan yang dipelajari atau dialami. Individu yang mempunyai kelompok budaya yang sama dan mereka mengembangkan cara-cara tertentu dalam mengkonstruk peristiwa-peristiwa dan mereka pun mengembangkan jenis-jenis harapan yang sama mengenai jenis-jenis perilaku tertentu. Teori kepribadian yang terakhir yaitu teori kepribadian analisis faktor. Pencetus dari teori ini adalah Spearman pada tahun 1940. Fokus penelitiannya adalah tentang kemampuan mental. Menurutnya, menguji dua tes kemampuan yang berhubungan akan ditemukan dua faktor, yakni general faktor, di mana kemampuan verbal, inteligensi umum, dan tingkat pendidikan sebagai unsur penting dari kedua tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah spesifik faktor, daya ingat, persepsi ruang, dan informasi khusus sebagai unsur yang unik dari masing-masing tes. Teori kepribadian analisis faktor juga didalami oleh Raymond Bernard Cattell atau yang sering disebut dengan Cattell. Cattell adalah peneliti yang menaruh perhatian pada metode kuantitatif dalam memperoleh masalah-masalah dan data psikologis. Dalam kaitannya dengan teori kepribadian analisis faktor, traits merupakan konsep yang paling penting dalam pendapat Cattell. Menurut Cattell, traits adalah mental struktur, ialah suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati. Teori kepribadian ini menekankan pada cara-cara dalam mengkonstruksi, yaitu mempersepsi, menafsirkan, mengontrol, dan meramalkan peristiwa di sekitar dunia mereka. Struktur kepribadiannya, yaitu struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruknya. Konstruk merupakan cara menafsirkan dunia atau lingkungan. Konstruk merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengkategorisasikan, dan mempetakan tingkah laku. Individu mengantisipasi peristiwa dan menafsirkan jawabannya. Menurut Kelly, semua konstruk itu dikotomus atau masing-masing mempunyai kesamaan dan perbedaan. Dalam mengkonstruksi peristiwa, dapat menggunakan konstruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Perkembangan kepribadian. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan kepada konstruk preverbal pada masa infansi atau bayi kanak-kanak dan penafsiran budaya yang terlibat dalam proses harapan-harapan yang dipelajari atau dialami. Individu yang mempunyai kelompok budaya yang sama dan mereka mengembangkan cara-cara tertentu dalam mengkonstruk peristiwa-peristiwa dan mereka pun mengembangkan jenis-jenis harapan yang sama mengenai jenis-jenis perilaku tertentu. Teori kepribadian yang terakhir yaitu teori kepribadian analisis faktor. Pencetus dari teori ini adalah Spearman pada tahun 1940. Fokus penelitiannya adalah tentang kemampuan mental. Menurutnya, menguji dua tes kemampuan yang berhubungan akan ditemukan dua faktor, yakni general faktor, di mana kemampuan verbal, inteligensi umum, dan tingkat pendidikan sebagai unsur penting dari kedua tes tersebut. Kemudian yang kedua adalah spesifik faktor, daya ingat, persepsi ruang, dan informasi khusus sebagai unsur yang unik dari masing-masing tes.
Teori kepribadian analisis faktor juga didalami oleh Raymond Bernard Cattell atau yang sering disebut dengan Cattell. Cattell adalah peneliti yang menaruh perhatian pada metode kuantitatif dalam memperoleh masalah-masalah dan data psikologis. Dalam kaitannya dengan teori kepribadian analisis faktor, traits merupakan konsep yang paling penting dalam pendapat Cattell. Menurut Cattell, traits adalah mental struktur, ialah suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku yang dapat diamati. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keajiban dan ketetapan dalam tingkah laku tersebut. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan mengenai psikologi klinis, yaitu yang pertama definisi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah peranan, dan yang keempat adalah 3 komponen kompetensi dalam psikologi klinis. Baik, untuk yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari psikologi klinis. Psikologi klinis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah jiwa atau mengembangkan jiwa seseorang berdasarkan hasil observasi dan eksperimen dengan menggunakan teknik penanganan pedagogis. Observasi dan eksperimen yang dilakukan harus mempertimbangkan kebutuhan individu tersebut dengan cara serta menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian setelah definisi dari psikologi klinis, yaitu ada beberapa ciri dalam psikologi klinis. Yang pertama adalah memiliki orientasi ilmiah profesional. Maksudnya di sini adalah adanya ciri-ciri berupa penggunaan metode ilmu atau kaidah psikologi dalam penanganan atau pemberian bantuan terhadap individu yang mengalami atau menderita masalah-masalah psikologis melalui cara intervensi dan evaluasi psikologi. Kemudian yang kedua adalah memiliki kompetensi psikolog, karena psikolog klinis sudah terlatih dalam menggunakan petunjuk dan pengetahuan psikologi dalam kerja profesionalnya. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi klinikus, karena berusaha memahami orang lain secara kompleksitas alamiah dan transformasi adaptif secara terus-menerus atau berkelanjutan menurut Wyatt 1968. Kemudian yang keempat adalah ilmiah, karena menggunakan metode ilmiah dalam mencapai presisi dan mencapai objektivitas cara kerja profesionalnya. Oleh karena itu, selalu dilakukan validasi terhadap setiap individu yang ditanganinya. Kemudian yang kelima adalah profesional, karena lebih menyumbangkan pelayanan kemanusiaan yang penting bagi individu, kelompok sosial, dan komunitas untuk dapat memecahkan masalah-masalah psikososial dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik, yang kemudian yaitu ada beberapa aspek-aspek kepribadian. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi adalah kebutuhan psikologi yang telah memiliki corak atau arah dalam individu tersebut yang mengharuskan untuk motivasi adalah kebutuhan psikologis yang telah memiliki corak atau arah yang ada dalam individu tersebut yang harus dipenuhi agar kejiwaannya terpelihara. Yaitu maksudnya keadaan psikologisnya atau mentalnya itu berada dalam keadaan seimbang dan nyaman. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas. Kapasitas adalah karakteristika individu yang adjustif, termasuk dalam hal ini adalah kapasitas intelektual untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya dan untuk mencapai tuntutan yang
dikehendaki oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian atau kontrol. Maksudnya adalah proses yang dilakukan individu untuk menggunakan kapasitasnya dan menekan atau mengekang motivasi impulsifnya ke dalam saluran yang berguna bagi penyesuaian dirinya. Maksudnya secara contohnya yaitu ketika kita ingin melakukan suatu hal, namun hal tersebut kurang bahkan tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan kita. Kemudian kita mengalihkan keinginan kita untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat tersebut ke dalam hal yang lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya mengenai peranan psikologi klinis. Tugas seorang psikolog klinis profesional adalah mengaplikasikan prinsip dasar psikologi klinis sebagai ilmu terapan. Berikut adalah beberapa peranan yang dimiliki oleh psikolog klinis sebagai seorang yang profesional. Di antaranya adalah melakukan terapi, atau istilah dalam psikologinya disebut dengan psikoterapi. Kemudian melakukan assessment. Assessment yaitu proses yang digunakan psikologi klinis untuk mengamati dan mengevaluasi masalah sosial dan psikologis klien, baik menyangkut dengan keterbatasan maupun kapabilitasnya. Tugas seorang psikolog klinis yang selanjutnya adalah memberikan pengajaran. Yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar membagikan ilmu saja, tetapi juga memberikan pelatihan mengenai topik-topik yang termasuk dalam ruang lingkup pengetahuan yang melandasi profesinya, yaitu sebagai seorang psikolog klinis. Kemudian, tugas dari seorang psikolog klinis adalah memberikan konsultasi. Konsultasi di sini tidak hanya diberikan kepada perseorangan saja, tetapi juga diberikan kepada kelompok ataupun badan, sistem, dan organisasi untuk mengembangkan kualitas kelembagaan mereka. Kemudian adalah administrasi. Administrasi yang dilakukan oleh psikolog klinis dilakukan sesuai jabatannya dalam proses manajerial atau sebagai eksekutif seperti di universitas, rumah sakit, ataupun klinik pasien rawat jalan. Kemudian adalah melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog klinis dilakukan. Kemudian adalah penelitian. Seorang psikolog klinis juga memiliki tugas melakukan penelitian guna menguji keefektifan berbagai pendekatan terapi atau konsultasi, penyebab dan akibat dari suatu disfungsi psikologis, dan akurasi prosedur asesmen yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 3 landasan kompetensi psikologi klinis. Seorang psikolog klinis harus memiliki kompetensi dasar dalam penugasannya. Setidaknya minimal ada 3 landasan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang psikolog klinis. Yang pertama adalah pemahaman akademik. Pemahaman akademik adalah pemahaman landasan teoretik yang menyangkut bidang-bidang psikologi secara umum, namun bukan sekedar psikologi umum, termasuk psikologi belajar dan motivasi, relasi antara faal, otak, faal syaraf, dan perilaku. Kemudian, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang psikolog klinis adalah memiliki pengalaman riset. Riset sendiri bertujuan untuk mengembangkan ilmu melalui penemuan dengan cara menghapus atau menggantikan kaidah-kaidah yang telah ada dengan kaidah-kaidah yang baru yang lebih teoritis dan lebih terpercaya. Kemudian, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang psikolog klinis adalah memiliki pengalaman klinis. Maksudnya di sini adalah seorang psikolog klinis hendaknya berpengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuannya atau keterampilannya yang kemudian digunakan dalam menghadapi klien baik in vitro maupun in vivo. Contoh kasus 1. Di beberapa tempat,
Orang yang ingin membeli tahu biasanya meletakkan wadah seperti baskom di pinggir jalan dengan meletakkannya di atas kursi atau sejenisnya. Kemudian uang diletakkan di dalam baskom tersebut. Ketika penjual tahu lewat, maka penjual tahu tersebut akan berhenti dan mengisi baskom tadi dengan tahu sejumlah uang yang diletakkan. Pertanyaannya, dari mana asal mula kebiasaan tersebut terbentuk? Analisanya yaitu dengan menggunakan teori kepribadian behavioristik Pavlov atau classical conditioning, di mana konsep kerja dari pengkondisian klasik adalah UCS atau unconditional stimulus dan UCR atau unconditional response, dan CS conditional stimulus dengan CR yaitu conditional response. Dalam kasus penjual tahu dan pembeli, UCS-nya adalah pembeli tahu, sementara UCR-nya adalah penjual tahu yang acuh atau tidak memberikan tahu. Kemudian, setelah CS atau baskom dan uang diletakkan di pinggir jalan, maka ada perubahan perilaku dari penjual tahu yaitu CR memberikan tahu ke dalam baskom sejumlah uang dan mengambil uang tersebut. Dari sinilah kebiasaan itu terbentuk. Kebiasaan ini akan terus terulang ketika pembeli meletakkan baskom dan uang di pinggir jalan. Namun bisa berhenti setelah pembeli tidak meletakkan baskom di pinggir jalan dalam rentang waktu yang lumayan lama. Atau si pembeli mengubah kebiasaannya membeli tahu dengan berdiri di teras rumah, misalnya, dan berteriak tahu ketika penjual tahu lewat. Untuk contoh kasus yang kedua, di sini saya akan memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan teori operant conditioning. Nah, contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Ketika ada seorang pengguna jalan yang melewati lampu lalu lintas yang menyala merah, maka pengguna jalan tersebut akan berhenti. Sedangkan setelah lampu lalu lintas tersebut berwarna hijau, maka para pengguna jalan akan melanjutkan perjalanannya. Pertanyaannya, kenapa pengguna jalan saat lampu merah memilih untuk berhenti dan melanjutkan perjalanannya ketika lampu hijau? Analisis faktor dari contoh kasus tersebut yakni konsep kerja dari teori operant conditioning adalah reward, punishment, dan penguatan yang disebut dengan reinforcement. Pada kasus pengguna jalan raya yang berhenti ketika lampu merah dan jalan ketika lampu lalu lintas sudah berwarna hijau, telah membuktikan pernyataan B.F. Skinner yakni manusia itu cenderung menghindari suatu bahaya, di mana pengguna jalan lebih memilih berhenti ketika lampu sedang merah karena mereka tidak ingin mengalami kecelakaan yang bisa disebut dengan punishment karena tidak berhenti ketika lampu merah sedang menyala. Sebaliknya, jika mereka berhenti ketika lampu merah, mereka akan selamat atau bisa disebut dengan mendapatkan reward dengan penguatan atau reinforcement yakni menghindari suatu kecelakaan. Baik, kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus 3. Dalam contoh kasus 3 ini mengenai contoh metode asesmen dalam psikologi klinis. Contohnya sebagai berikut. Seorang psikolog diminta datang oleh sebuah sekolah untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap jenis kepribadian introvert atau extrovert pada murid kelas 1 SMP di sekolah A. Langkah apa saja yang dilakukan oleh psikolog tersebut untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap jenis kepribadian tersebut? Mari kita masuk ke dalam analisis contoh kasus tersebut. Seorang psikolog tidak boleh mendiagnosis seorang individu masuk ke dalam kategori introvert atau extrovert. Oleh karena itu, seorang psikolog harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Dalam contoh kasus 3 ini, seorang psikolog mendata dan meneliti jenis kepribadian pada murid kelas 1 SMP di sekolah A. Langkah pertama yang dilakukan adalah merencanakan prosedur pengambilan data, yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian langkah kedua adalah mengumpulkan data. Setelah melakukan observasi dan wawancara,
psikolog tersebut akan mengkategorikan setelah menentukan prosedur pengambilan data, yaitu tadi observasi dan wawancara, psikolog tersebut akan melakukan observasi pada murid-murid yang suka menyendiri atau berkerumun. Kemudian psikolog tersebut akan mewawancarai murid-murid yang suka menyendiri atau berkerumun tersebut dan ditanyai tentang kesehariannya. Kemudian setelah melakukan observasi dan wawancara, psikolog tersebut mengkategorikan bahwa murid-murid tersebut masuk ke dalam kategori introvert atau extrovert. Kemudian psikolog tersebut melihat data-data dari murid tersebut dan melakukan hipotesis murid-murid yang masuk ke dalam kategori introvert atau extrovert tersebut. Dan yang terakhir adalah menyampaikan hasil asesmen tersebut kepada kepala sekolah atau pihak yang meminta psikolog tersebut untuk datang dan melakukan penelitian dan pendataan tersebut. Kemudian saya akan memberikan contoh kasus yang keempat, yang mana pada contoh kasus ini berkaitan dengan psikologi klinis. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Siswa kelas 3 SD merupakan siswa di sekolah B, yang mana siswa tersebut merupakan siswa pindahan dari sekolahan C. Pada suatu ketika, saat pelajaran matematika, sang guru mendapati anak tersebut tidak berkonsentrasi pada pelajaran yang beliau sampaikan, serta anak tersebut berhalusinasi ada seekor kucing yang masuk ke dalam kelasnya, padahal pada kenyataannya tidak ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam kelasnya. Di lain hari, wali kelas anak tersebut tidak sengaja juga mendapati anak tersebut mondar-mandir di dalam kelas serta bercengkrama dengan tukang kebun yang ada di sekolah tersebut. Padahal anak tersebut tidak kenal pada tukang kebun yang ada di sekolah tersebut. Kemudian wali kelas tersebut memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah tersebut. Wali kelas tersebut kemudian menyarankan agar orang tuanya mengantarkan anaknya ke psikolog klinis untuk berkonsultasi. Analisis dari contoh kasus tersebut ialah sebagai berikut. Setelah dibawa ke psikolog klinis, sang ibu menceritakan secara lengkap apa saja perilaku yang sering anak tersebut lakukan. Kemudian sang psikolog beserta ibu melakukan sesi tanya jawab. Psikolog kemudian mencatat poin-poin penting yang terjadi atau yang anak tersebut alami. Kemudian sang psikolog menyimpulkan bahwa anak tersebut sering mengalami delusi, halusinasi, serta pikiran yang kacau. Ternyata anak tersebut sudah mengalami hal tersebut kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian sang psikolog memastikan bahwa perilaku tersebut merupakan bukan gangguan dari bipolar maupun efek dari konsumsi narkotika. Dari gejala-gejala tersebut, psikolog menyimpulkan bahwa anak tersebut mengidap skizofrenia. Kemudian psikolog tersebut menyarankan agar anak tersebut segera mendapatkan pengobatan, baik berupa rawat inap, terapi, maupun diberikan obat-obat tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.